Ini kenapa saya harus bicara? Karena seperti tadi Ustadz Abdul Somad menceritakan dari Quran surat Ali Imran sampai ke Quran Maryam yang menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Di sini juga ada cerita sosok yang sama, yaitu disebut dengan Yesus Kristus. Kurang lebih ini kitab ada 200 tahun sebelum Quran diturunkan. Jadi menceritakan sosok yang sama, tetapi ada perbedaan kisah. Kalau tadi Ustadz Abdul Somad menceritakan Nabi Isa alaihissalam lahir di tempat yang banyak pohon kurmanya, Ustadz ya. Kalau di sini diceritakan lahir di penginapan dan akhirnya ditaruh di palungan tempat makan hewan ternak. Kemudian setelah besar, usia 30 tahun kira-kira, melakukan pelayanan sampai akhirnya dituduh oleh imam-imam Yahudi, dikejar-kejar sampai ke Taman Getsemani, akhirnya ditangkap oleh tentara Romawi, diserahkan kepada Gubernur Pontius Pilatus sampai akhirnya dibunuh dan disalib. Di sini diceritakan begitu. Nah, sosoknya sama nggak antara Yesus dan Nabi Isa alaihissalam? Sosoknya adalah sama, tetapi diceritakan dengan perspektif yang berbeda antara agama saudara kita yang Nasrani, dan juga diceritakan dengan perspektif yang berbeda di dalam Quran. Kenapa kita harus menjaga akidah ini? Karena kita sebagai muslim, kita punya akidah bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. 1 Yohanes. Jadi di dalam perjanjian baru itu ada Matius, Yohanes, Lukas, Markus, dan 14 surat Paulus sebagai pengetahuan. Di pasal 1 Yohanes ayat 4 dan 5, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, ayat ini yang dianggap mengajarkan Trinitas karena apa? Menyebutkan Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ya. Ayat lain tidak ada yang menyebutkan dan ketiganya satu. Ada catatan kaki Ustadz di bawah ini. Bagian ayat ini, silakan Ustadz. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah yang oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak ada. Pasti tidak asli, Ustaz. Pasti tidak asli. Mata udah. Boleh diulang Ustaz? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli kata lainnya apa, Ustaz? Bukan saya yang ngomong ya. Ini yang ngomong ya. Jadi maksud saya begini. Jadi yang menulis komentar tadi siapa? Ini Ustaz. Nah, ini ada yang namanya imprimatur nih. MGR Donatus Jagom SVD, Uskup Agung ND. Ini kitab ini sebenarnya diterjemahkan dari kitab Bible yang sama yang versi Yerusalem. Ya, versi Yerusalem itu diterbitkan tahun 1966. Diterbitkan dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh percetakan Anodus ND. Nah, jadi kalimat atau ayat yang tadi itu memang sudah sangat populer, bahwa ayat itu ternyata memang tidak otentik. Kalau orang Islam bilang tidak sahih gitu, istilahnya gitu ya. Ayat itu tadinya adalah sebuah catatan
di pinggir halaman. Jadi kalau zaman dulu orang menyalin kitab yang disebut kitab suci, itu mereka menyalin dalam bentuk kolom-kolom, Ustaz. Ada yang 2 kolom, ada yang 6 kolom. Biasanya nanti yang disalin itu nanti sama penyalinnya biasanya suka ada catatan di pinggir halaman. Tadi dikatakan ini aslinya adalah catatan di pinggir halaman yang kemudian disisipkan menjadi ayat gitu. Jadi tadinya pemikiran agama menjadi agama, ya. Dengan ayat itu akhirnya saya mendapatkan bukti seperti ini. Baru saya merasa kalau begitu ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Akhirnya saya belajar agama-agama yang lain. Tunjukkan kepada Tuan Guru Kristen. Akhirnya saya ketahui bahwa adalah Kristen yang artinya adalah satu-satunya Yesus yang Kristen mengajarkan konsep tentang Trinitas, bahasa Inggris, ya, Kristos bahasa Yunani, Mesias bahasa Ibrani, The Mesiho bahasa Aramaik, bahasa Arabnya Al-Masih ternyata. Tapi konsepnya sedikit berbeda ya kalau Isa Al-Masih dan Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Yahudi itu ternyata adalah nama anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam yang kita kenal. Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal di India. Buddha adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Konghucu itu adalah nama nabi daripada agama tersebut. Pecah lagi menjadi yang disebut dengan agama samawi dan agama ardi atau bumi. Yang agama samawi akhirnya mau nggak mau saya harus pelajari secara detail, yang mana saya akhirnya menemukan bahwa kitab yang dulu saya punya ini ternyata terbagi menjadi 2 bagian. Yang bagian pertama disebut Perjanjian Lama, Ustaz. Yang kedua disebut Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ini adalah kitabnya orang Kristen ini yang isinya 27 kitab, yang tadi disebut Matius, Markus, Lukas, tambah surat-surat Paulus cuma 13, Ustaz, bukan 14. Yang satu lagi kitab Ibrani itu tidak diketahui siapa yang tulis. Ditambah lagi dengan surat-surat dari yang disebut rasul-rasul. Tapi istilah rasul dalam kitab mereka ini beda dengan istilah rasul dalam Islam, ya. Kemudian yang Perjanjian Lama ternyata ini berasal dari kitabnya orang Yahudi, yaitu ini yang namanya kitab Tanakh. Ini kitabnya bahasa Yunani. Kira-kira tahun 270 sebelum Masehi. Kemudian terjemahan Yunani ini beredar secara luas, bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam lahir, bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam diangkat, dan beratus-ratus tahun sampai kira-kira di abad kedua, ketiga, keempat terjemahannya diresensi atau dikritik terjemahannya. Oleh siapa? Oleh bapak-bapak gereja Kristen sendiri. Kenapa dikritik? Karena mereka membaca kitab ini tetapi menggunakan kacamata budaya Helenisme Yunani, budaya paganisme Romawi, dan juga filosofi Platonisme. Akhirnya di akhir abad 4 kitab yang ini terjemahan dijadikan satu dengan kitabnya Perjanjian Baru Kristen. Jadilah kitabnya orang Kristen yang pertama di akhir abad 4 Masehi, 300 tahun lebih setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat, ya. Quran kita tidak sampai 2 tahun sudah menjadi mushaf ketika zaman sahabat Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhu. Ketika digantikan oleh sahabat Umar bin Khattab 10 tahun, kemudian digantikan lagi oleh sahabat Utsman bin Affan, tidak sampai 13 tahun sudah dikodifikasi lagi menjadi mushaf Quran, dan Quran dengan dialek selain Quraisy dibakar, betul ya Ustaz, ya, supaya seragam. Itu tidak sampai 2 tahun sudah jadi mushaf setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Tetapi yang ini hampir 400 tahun, ya, setelah yang disebut dengan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tidak ada, baru disusun. Jadi jaraknya jauh sekali. Kemudian menurut kalangan Kristen sendiri, ya, baik dari kalangan yang mempelajari tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ternyata di dalam Perjanjian Lama yang 5 kitab Musa tadi berasal dari yang namanya 4 mazhab. Orang Israel juga punya mazhab, Ustaz. Ketika mereka dibuang ke Babel,
itu mereka membuat 4 mazhab, yaitu apa? Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. 4 sumber ini yang menjadi 4 sumber di dalam 5 kitab Musa, sehingga banyak kontradiksi. Belum lagi nanti ada plagiarisme, belum lagi nanti ada kontradiksi di dalam ayat perjanjian lama sendiri. Yang perjanjian baru ternyata juga 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ditulis oleh orang-orang yang pernah ketemu dengan Yesus, tidak ditulis oleh orang-orang yang pernah jalan-jalan bareng Yesus, dan tidak pernah ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus. Nggak pernah ketemu kan berarti nggak pernah ngopi, Ustaz, ya. Jadi ini yang mengatakan bukan orang Islam, yang mengatakan adalah orang-orang dari kalangan Kristen sendiri yang mempelajari tentang perjanjian baru, ya. Tetapi ternyata setelah saya pelajarin lebih dalam, perjanjian lamanya orang Yahudi itu sebenarnya mempunyai konsep ketuhanan yang serupa dengan Islam, ya. Kalau kita sering membaca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Ternyata di perjanjian lama ada ayat-ayat itu. Bilangan 23 ayat 19 mengatakan Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Ulangan 6 ayat 4 mengatakan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Keluaran 9:14 mengatakan tidak ada sesuatu yang serupa dengan Tuhan di bumi. Banyak ayat-ayat di perjanjian lama yang menjelaskan bahwa Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak ada yang bisa tahan memandang wajahnya, Tuhan itu tidak berubah, Tuhan itu maha mengetahui. Tiba-tiba ketika masuk ke dalam perjanjian barunya, Tuhan yang tidak bisa berubah itu tiba-tiba bisa jadi Yesus, ya, betul ya. Tadi Ustadz Abdul Somad sudah membacakan Quran An-Nisa ayat ke-157, dan juga bahwa kedua agama ini, Islam dan Kristen, percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir dari perawan suci. Sama, ini sama nih ya. Kalau Yahudi malah tidak percaya ada kelahiran dari perawan suci. Jadi Yahudi dan Kristen ada persamaan dan ada perbedaan, tetapi antara Kristen dan Islam juga ada persamaan, ada perbedaan. Jadi akidah ini yang tipis-tipis kita harus tahu persis gitu ya. Nah, masalahnya di dalam agama Kristen mereka mempercayai bahwa Yesus dibunuh, disalib, dan bangkit di hari ketiga, kemudian diangkat ke surga, dan akhirnya disembah menjadi Tuhan. Jadi Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79, yang mana di dalam bab 3 pasal 4 disebutkan dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama dengan cara memberikan brosur, majalah, pamflet, buku, sembako, dan bantuan lainnya, yang mana ujung-ujungnya mengajak orang untuk masuk agama tertentu, ya. Itu adalah landasan hukumnya. Jadi saya ingin memberikan pandangan bahwa di dalam Islam dan Kristen ini ada seorang sosok yang sama yang disebut dengan Yesus Kristus atau kita kenal dengan Nabi Isa alaihissalam, tetapi karena sosok ini dipandang berbeda antara Islam dan Kristen, makanya kita perlu sekali menjaga iman dan akidah kita supaya kita tidak mudah dimurtadkan, ya. Itu adalah tujuan daripada kajian Kristologi, yang mana kita gabungkan dengan Islamologi. Islamologi adalah ilmu seluk-beluk tentang Islam, kita gabungkan sehingga kita sebut Krislamologi. Dengan ilmu Krislamologi ini, alhamdulillah saya diberikan tugas oleh yayasan yang saya bernaung, yaitu Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Saya diberi tugas untuk berdialog atau berdebat dengan pemuka agama Kristen minimal setahun 2 kali, ya. Kita semua yang biayain, tetapi tujuan daripada debat ini itu bukan untuk mencari musuh, ya. Kita melakukan debat itu tujuannya untuk saling memahami, saling memberikan perspektif, sehingga hasil debat kita bisa memberikan edukasi buat
kedua umat, ya, baik umat Islam maupun umat Kristen. Dan setiap debat itu kami semua melakukan dengan cara-cara yang paling baik sesuai dengan tuntunan Quran, Ustaz. Ya, semuanya kita yang tanggung, kita yang fasilitasi, bahkan kalau perlu kita koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menjaga keamanan. Itu yang kami lakukan. Jadi bukan berarti kita mencari musuh untuk bermusuhan, tidak. Kita setelah debat bisa ngopi bareng dengan pendetanya, bisa makan bareng dan sebagainya.